warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aulia Imron, Maba Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim memiliki visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berreputasi nasional. Misi mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan daya saing yang tinggi. Administrasi kemahasiswaan dapat dilihat dalam akses, yaitu siakat. Dalam siakat, mahasiswa bisa melihat aktivitas kuliah saat awal masuk hingga sampai lulus menjadi sarjana. Jika mahasiswa membutuhkan biaya siswa, dapat diisi melalui siakat yang minimal IPK yakni 3. Apabila mahasiswa ingin meneruskan S2-nya, maka minimal IPK-nya adalah 3,5. Jika terjadi kesalahan pada siakat, maka mahasiswa akan menghubungi pihak keadministrasian. Mari kita cari tahu SOP peminjaman buku kan STTA. Sebelum menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, terlebih dahulu isilah daftar tamu dengan memasukkan nama dan NIM pada komputer pada meja administrasi. Untuk menggunakan loker, mintalah kunci terlebih dahulu kepada admin dengan jaminan meninggalkan kartu identitas atau KTM. Gunakan loker sesuai nomor pada kunci untuk menyimpan barang bawaan Anda. Sekarang Anda sudah bisa memilih atau mencari buku yang Anda inginkan untuk dipinjam. Setelah mendapatkan buku yang ingin dipinjam, silakan membawa buku tersebut menuju meja sirkulasi peminjaman. Selanjutnya akan dilakukan pendataan peminjaman buku. Lalu jangan lupa mengembalikan buku yang sudah dipinjam ke perpustakaan STTA tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jika telat mengembalikan buku, maka akan dikenakan denda. Layanan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, yaitu layanan fisik di lantai 2, layanan kelompok di lantai 1, buku pinjam di lantai 3, buku referensi dan tugas akhir berada di lantai 2, peminjam di lantai 1, pengembalian di lantai 3. Itu semua dapat meminjam dan mengembalikan buku dengan syarat membawa KTM. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana caranya mengakses e-learning Win Malang ya. Jadi silakan Anda buka browser ya, disarankan menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Kemudian kita klik alamatnya yaitu e-learning.winstripmalang.ac.id ya. Maka tampil seperti ini. Kita klik login di sini. Nah, di sini silakan Anda memasukkan ID dan password yang sama seperti di siakat ya. Jadi ini sebagai contoh saya punya user dummy ya, mahasiswa ya. Nah, di sini akan muncul kelas-kelas yang kita ikuti pada semester ini ya. Oke, saya masuk ke kelas contoh. Nah, di sini sudah ada materi yang sudah diupload oleh dosen kita sebelumnya ya. Jadi
caranya ya tinggal kita klik saja. Di sini materinya akan muncul di sini. Apabila dosennya mengupload dalam format PDF, kemudian kalau dalam format PowerPoint atau Microsoft Word ya, ini akan download ya, akan di-download dulu di komputer kita ya. Jadi disarankan mengaksesnya ini pakai komputer saja. Atau apabila dosennya mengupload ke cloud storage ya, seperti ini, diklik, ini akan mengarahkan ke Google Drive ya. Nah, ini kebetulan eh, tidak diberikan akses oleh dosennya ya. Nanti bisa request akses ke dosennya. Baik, seperti itu caranya mengakses materi di e-learning kita ya. E-learning adalah pusat pembelajaran yang dipakai oleh mahasiswa dengan dosen yang telah disepakati. Mengenal Dewan Eksekutif Mahasiswa atau sering kita sebut DEMA. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA universitas yakni sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa yaitu SEMA Universitas. Mengkoordinasi, menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di universitas. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Dalam DEMA juga didukung oleh Kementerian Dalam Negeri mengkomunikasikan universitas internasional. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri yaitu mengkomunikasikan Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan universitas lain. Ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Keempat, Kementerian Agama, yaitu berkolaborasi antara sains dengan agama berdasarkan semboyan ulul albab. Kelima, Kementerian Pengembangan dan Kekreativitasan. Keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih menyerahkan ke arah yang menyempitkan ketindakan yang akan dilakukan. Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menunjukkan tinggi profesionalitas. Fungsi dari Senat Mahasiswa yaitu 1. Advokasi, 2. Legislasi, 3. Pengawasan, yang keempat, penganggaran. Senat sendiri juga memiliki tugas, yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, 2. Memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA, 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai diagendakan. Keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kelima, mengawasi setiap kebijakan oleh keputusan yang diambil oleh DEMA. Yang keenam,
merencanakan dan menetapkan peraturan organisasi Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. Ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA Universitas. 8. Menjadikan mitra kerja DEMA di dalam melaksanakan kegiatan organisasi dan kebijakan berorganisasi. Wewenang Senat sendiri mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja setiap fakultas. Senat sendiri memiliki 4 komisi, yaitu Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C, Komisi Administrasi dan Keuangan, Komisi D, Komisi Informasi dan Komunikasi. Count up. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Once again. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Where is number 6? Where is number 6? Find him. Menwa dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Menwa ini bersemboyan Widya Kartena Dharma, merupakan janji resmen mahasiswa. Pada baret, warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, terpelajar, terpimpin, dan setia. Asas dan dasar pendidikan Menwa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menwa sendiri juga memiliki lambang, yaitu Wira Cakti Yuda, yang memiliki arti prajurit yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan, baik itu berupa waktu, permasalahan, maupun pekerjaan. OK。じゃあまず値からだよ。これをほどいてみな。ああ、怒り結びですね。何？じゃあ次はこれよ。解読してみて。UKM Pramuka di Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim memiliki program kerja, yakni Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Wali, dan juga Musyawarah Pandega. Hari ini saya akan menjelaskan sikap dan praktik pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Pertolongan pertama merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menolong seseorang yang mengalami kecelakaan. Tindakan yang dilakukan untuk membantu korban sebelum mendapatkan penanganan yang sempurna dari tenaga kesehatan dan sebelum dibawa ke rumah sakit. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai sikap. Sikap merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon secara positif atau negatif terhadap seseorang, situasi, atau objek tertentu. Sikap tidak dibawa sejak lahir, akan tetapi dapat dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman dan latihan sepanjang perkembangan individu. Hal yang perlu diperhatikan ketika menolong korban kecelakaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencabut benda dari bagian tubuh yang terkena luka.
Ketika korban kecelakaan mengalami luka tusukan, jangan mencabut benda tersebut. Sebab luka dapat bertambah parah, bahkan dapat menyebabkan perdarahan. Hal ini dapat membahayakan nyawa korban. Yang kedua, melakukan pijatan saat terkilir atau patah tulang. Melakukan pijatan saat terkilir atau patah tulang merupakan hal yang berbahaya dan dapat memperparah kondisi korban. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengikat bagian yang terkilir dengan perban atau kain kasar dengan tujuan untuk mengurangi tekanan pada bagian yang terkilir. Setelah penanganan dilakukan, jangan lupa segera menemui dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat. Yang ketiga, ketika korban pingsan. Apabila korban pingsan dengan wajah merah, posisikan kepala lebih tinggi. Akan tetapi, jika wajah korban pucat, maka baringkan tanpa bantal. Memberikan bantalan yang tinggi pada kondisi yang salah dapat membuat korban mengalami kejang. Jangan lupa membuka kancing baju dan celana untuk membuat korban lebih mudah bernafas. Jangan memberikan makanan atau minuman pada penderita yang pingsan. Yang keempat, jangan memberi minum pada korban. Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong korban kecelakaan adalah memberikan air untuk diminum agar korban merasa lebih tenang. Bahaya yang dapat dialami korban kecelakaan bila diberikan air pada saat kondisi nafas belum teratur, yaitu air dapat masuk ke dalam paru-paru. Tentu saja, akibatnya sangat fatal. Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah segera membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Yang kelima, asal mengangkat dan memindahkan korban yang cedera. Ketika korban mengalami cedera pada salah satu bagian tubuh dan salah ketika memindahkan, maka cedera akan menjadi semakin parah. Dalam memindahkan korban, pastikan posisi tubuh korban tidak mengalami banyak perubahan atau pergerakan. Yang keenam, tidak memakai alat pelindung diri ketika menolong korban. Penolong sering tidak memperhatikan keselamatan diri dan secara tidak sengaja melakukan kontak, salah satunya dengan darah korban. Kontak dengan darah merupakan hal yang beresiko, sebab darah dapat menjadi perantara penularan penyakit. Yang ketujuh, melepas helm korban dengan cara dan posisi yang salah. Kesalahan yang sering terjadi yaitu melepas helm dengan cepat tanpa mempertimbangkan adanya cedera pada leher. Apabila korban mengalami cedera leher, perubahan posisi mendadak dapat mengakibatkan shock dan berdampak pada susunan saraf pada leher. Yang terakhir, bahaya mendongak ketika mimisan. Mendongakkan kepala ketika mimisan dapat mengakibatkan darah masuk melalui saluran pernafasan dan terjadi mual dan muntah. Hal yang perlu dilakukan adalah tidak panik dan menenangkan korban. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai praktik. Praktik pertolongan pertama merupakan suatu tindakan awal pada korban kecelakaan sebelum ditangani oleh petugas kesehatan. Tujuannya untuk mencegah cedera yang lebih parah, mencegah keadaan lebih buruk, serta dapat menyelamatkan nyawa korban. Prosedur yang dapat dilakukan masyarakat dalam memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menilai situasi dengan cepat untuk memeriksa bahaya. Sebelum memberikan bantuan apapun, pastikan 3A: aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Selanjutnya, mengidentifikasi sifat dan keparahan dari cedera, seperti melihat kesan umum korban yang meliputi apakah ada perdarahan, perkiraan usia, jenis kelamin, berat badan, posisi tubuh korban dan sekitar, serta aktivitas korban sebelum terjadi kecelakaan. Untuk mengetahui cedera yang dialami korban dapat mengancam nyawa atau tidak dengan cara melihat tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, jalan nafas. Dikatakan jalan nafas korban dalam kondisi darurat jika ada suara tambahan seperti suara mendengkur atau snoring, suara seperti kumur-kumur atau garbing, suara mengi atau wheezing,
dan suara seperti ngorok atau stridor. Yang kedua, pernafasan. Dikatakan pernafasan korban dalam kondisi darurat jika pernafasan kurang dari 8 kali dan lebih dari 24 kali per menit. Periksa pernafasan dengan cara melihat naik turunnya dada, mendengar, dan merasakan suara nafas. Yang terakhir, sirkulasi. Untuk memeriksa sirkulasi darah yaitu dengan cara menekan ujung jari sampai pucat, kemudian dilepas. Jika warna kulit kembali ke semula dalam waktu kurang dari 2 detik, maka sirkulasi darah normal. Prosedur yang kedua yaitu memfasilitasi bantuan atau layanan darurat yang dapat memberikan pertolongan segera. Jika cedera atau penyakit tiba-tiba dapat mengancam jiwa atau kritis, segera hubungi nomor IGD rumah sakit terdekat atau minta orang terdekat yang ada untuk melakukannya. Informasi yang perlu disampaikan ketika menghubungi ambulan adalah perkenalan, alamat kejadian, banyak korban kecelakaan, dan kondisi korban saat ini. Prosedur yang ketiga yaitu membantu korban sebaik mungkin dan tetap bersama korban sebelum dibawa ambulan. Jika pernah mendapatkan pelatihan mengenai pertolongan pertama, berikan bantuan sesuai pelatihan. Jika tidak pernah, jaga korban tetap aman dan tenang dan pantau kondisi korban. Minta bantuan dari orang lain di tempat kejadian jika perlu. Jika petugas pertolongan pertama yang terlatih atau profesional perawatan kesehatan tiba di tempat kejadian, berikan mereka sebanyak mungkin informasi tentang kecelakaan dan kondisi korban yang diketahui. Informasi yang harus diserahkan adalah nama dan nomor kontak orang yang terluka atau sakit, rincian mengenai cedera korban, rincian waktu dan tanggal kejadian, rincian perawatan yang diberikan jika ada. Prosedur yang keempat yaitu memberikan bantuan lebih lanjut jika perlu atau sesuai petunjuk. Jika diminta oleh petugas P3K terlatih atau perawatan kesehatan yang profesional untuk memberikan bantuan tambahan, ikuti instruksi sebagaimana diperlukan. Prosedur yang terakhir yaitu memberitahukan dan melaporkan mengenai cedera korban. Jika orang pertama di lokasi menggunakan peralatan pertolongan pertama apapun, harus didokumentasikan. Jika orang pertama yang berada di tempat kejadian adalah saksi kecelakaan, harus mengisi formulir laporan saksi untuk kecelakaan yang berisi nama saksi, nomor telepon, alamat, dan rincian mengenai kejadian kecelakaan. KSR Unit Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, yaitu berbidang pada kesehatan dan pertolongan pertama yang memiliki 6 bidang, yakni sosialisasi keagamaan, dikten atau pendidikan dan ketenagaan, rutang, kesehatan, litbang, dan humas.
Unior merupakan salah satu unit di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang mewadahi juga memfasilitasi mahasiswa di bidang olahraga. Olahraga yaitu 1. Sepak bola, 2. Voli, 3. Bulu tangkis, 4. Tenis meja, 5. Asosiasi bulu basket, 6. Sepak takraw, 7. Catur. UKM Kopma Padang Bulang. Kegiatan dalam unit keoperasian dan keusahaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Di Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki banyak UKM, yaitu Paduan Suara Mahasiswa, Kepala Tursina, Teater Kontemporer, Seni Regional atau SR. Commons, Taekwondo, UKM, Jepret Club, LKP 2M, dan UAMPS Invasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. UAMPN didirikan pada tanggal 21 Maret 1869. UAMPN memiliki invasi dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.